ganjil sekali lagi. Masih semangat? Masih. Datang ke sini tadi dari jam berapa? 7. Sampai sekitar subuh dong. Oh karena bangunnya subuh. Sampai sini jam 6. Negasi erek, masya Allah. Oh pengennya di depan biar bisa melihat rai saya. I love you too. Saya Raisa aku ini. Lama gak bersama Rizka. 12 tahun yang lalu lihat Karisma, baru ketemu hari ini. Dulu pertama masuk Hongkong masih tinggi, masih kecil. Sekarang sudah STW, setengah tua. Setengah tua. Sekali lagi salamnya bijak yang kompak yang semangat. Siap? Kalau salamnya paling banget dengan utangin lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sarapannya akeh. Nggih, karo. Malah belum sarapan. Ya Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah jannatin 'arduha as-samawati wal ardh lil muttaqin. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'du, kepada Abah Haji Muhaimin yang sangat saya taati dan juga saya taati, mudah-mudahan beliau guru-guru kita selalu diberikan panjang umur, kesehatan dan keberkahan. Amin. Amin. Keluarga besar, seluruh organisasi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, terkumpul 50 organisasi dalam naungan Posmih, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hongkong. Hari ini pimpinan Ibu Suyanti yang saya hormati dan juga saya muliakan. Barangkali ketinggalan ada yang belum saya sebutkan, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Para jamaah, para TKI, semuanya, para pahlawan-pahlawan devisa negara dari Indonesia yang berkumpul pada kesempatan pagi hari ini yang sangat saya cintai dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama di majelis taklim pagi hari ini dalam rangka acara ngaji bareng pengajian umum Posmih Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hongkong. Istiqomah di jalan kebaikan. Amin Allahumma Amin. Allahumma Amin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam oleh Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini.
dan mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma Amin. ya rabbal Amin. ya rabbal alamin. Ini lama nggak ketemu dengan Karisma. Nih hao ma. Ho. Nih hao ma. Masya Allah. Kalau nggak salah 7-8 tahun yang lalu Nggih, terakhir betul. Karisma di sini. Nggih, betul. 2017 ya 2018. Iya, sebelum kasusnya Cak Percil. Nggih, betul. Betul. Wes acara di cancel kabeh ibu. Hongkong, Taiwan semuanya cancel. Habis itu terus corona. Corona alhamdulillah baru kesempatan hari ini hadir di sini. Sambung silaturahim, pasar geluran, mudah-mudahan kita bisa bersama menjadi saudara dunia sampai surga. Amin. Amin Allahumma. Amin. Pokoknya dunia sampai surga, enggak dunia akhirat. Masalahnya akhirat itu ada dua, ada surga dan neraka. Kan saya pengennya dunia dan sampai surga. Dan sampai akhirat, tapi nunggu akhirat, tapi swarga neraka ndak tahu. Makanya mintanya dunia dan juga surga. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Semuanya ya. Alhamdulillah. Seperti biasanya, ini dari mana saja? Kalau tambah gini. Trenggalek ra telepone, Mbak. Ora payu. Ora. Ora iki monean. Lampung. Asli kelahiran dari Lampung. Tapi bisa bahasa Jawa bisa. Oh bisa bahasa Jawa. Jawa kan kok Jawa. Oh anu kan kelas keluarga saking ayo Johan. Alhamdulillah ketemu di sini, ketemu dulur ini. Banyak dari Jawa Timur, Jawa Tengah, terus juga ada dari Jawa Barat, ada yang dari Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Malang, Jombang dan seterusnya. Blitar, ya saya sering. Oh Demak, kemarin lusa saya baru dari Demak. Iya, kemarin lusa baru dari Demak. Malang, saya sering di Malang. Bahkan jamaah umroh banyak yang dari Malang yang berangkat dengan Karisma. Siapa tahu dalam peningkatan dong top dari bucu. Oh Trenggalek, ya Allah, alhamdulillah. Saya di sini ketemu keluarga, beli saya juga di sini, teman saya juga di sini, teman dari SMP, bahkan teman sebangku MI saya juga ada di sini, masya Allah. Ketemu semuanya di sini, rakyat yang apa itu yang jauh insya Allah mudah-mudahan kembali dekat. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Sia-sia semuanya mudah-mudahan di sini berjumpa keberkahan. Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasanya Karisma biasanya kalau mau ngaji sholawatan dulu. Nggih. Cuma ini karena sebelum sholawatan kita manfaatkan sholawatan sekalian cari dana. Sampun. Jadi kau nengguri kali ngaji netral. Jadi penggalian dana langsung di depan aja, nggih. Karisma ngajak sedekah jariah untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan majelis taklim, ya untuk posmi, untuk semuanya organisasi yang terkumpul. Jadi ya untuk kegiatan keagamaan, ya untuk kegiatan ngaji dan semuanya. Jadi untuk kegiatan syiar Islam, untuk kegiatan dakwah. Jadi dana ini penggalian dana ngapunten bukan untuk Karisma, nggih. Oh, tadi kok orang ono sekian persen masuk ke Karisma boten enten. Rezekiku wis ono sing ngatur dhewe. Ini nanti sedekah jariah dari panjenengan semuanya. Pripun?
Pribadi ini ya. Oh, ngeten. Mohon maaf. Ini saya mohon tolong jamaahnya berdiri dulu semuanya, karena yang belakang ada yang tidak kebagian tempat. Jadi agak maju ke depan dan belakang ya. Sudah mepet. Bisa nggak ini? Sampun mepet, Bu. Sampun mepet. Sudah mepet ini. Udah uyak-uyakan ini. Ini aja kalau yang merasa di sampingnya masih ada benda yang monggo, rasanya geser sedikit kalau goyang belakang ya, goyang belakang sedikit. Kan goyang belakang. Geser sehingga kanan kiri. Ini nak sebus ni sebenarnya. Kalau rasa mati tenang lah. Aja goyang lah. Iya. Sudah sampai. Nah ini berdekat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh de bodoh. Terima kasih. Hari ini enggak pakai adab. Kamu pakai musik beras lo ya. Enggak kalian ini. Saya itu biasanya itu manut banget. Hari ini manutnya nyai kok juga nggak tergambar. Ya, sekarang yang tahu dia bunda apa nyai? Bunda apa bunda? Orang itu matanya nih. Dan sekarang kita sambil mendengarkan sholawatnya Bu Nyai. Aku diam, gini ya. Rayu. Orang itu pokoknya biasa. Apa Bu? Jangan ngatur. Sholawatan dan pokoknya biasa. Oke? Itu bukan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sholawatan deh. Pokoknya deh. Ayo ya, gesek. Selamatnya masih berfungsi semua. Oke, teman. Syaratnya mau ngaji, panitia dapatnya ditutup. Dan konyol pasang serempil. Nah, sekarang yang pakai baju merah itu lurus ya toh, ge. Andalnya sedang. Nah, yang berdiri duduk sayang. Dek Haja itu suaranya nyanyi nggak kayak bunda, ge. Sama nggak kangen nggak sama Bu Nyai? Kangen. Terus kan? Oke ya? Assalamualaikum. Siapa yang gini? Insya Allah. Iya. Kayaknya untuk mixer ini juga agak susah nih. Nggih, wis mepet iki. Kaya ini iki karo ngempet sikil gringingan yo. Yeay. Ini kayaknya yang masih longgar kayak 1-2 tempat gitu bisa masuk lah. Nggih. Oh, kalau ada sengat gelem aku lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas rale. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas rale. Ya kan sholawatan dulu ya, kalau memang bisa. Ini kalau kulon itu tak terlalu siti, kita sodako bareng-bareng hari itu sholawatan. Gitu. Saya ajak sodako Majariyah ke kegiatan majelis taklim. Ini apa bagian? Ini bukan untuk karisma, insya Allah dari umat kembali untuk kepentingan umat bersama. Jadi nanti yang memanfaatkan ya jenengan semuanya. Jadi biar bisa tetap kumpul, tetap biar bisa ngaji bareng,
segala sesuatu tuh apalagi zaman sekarang kan jerbasuki mau beo. Segala sesuatu butuh dana, betul atau tidak? Iya, wong ngene nang pengajian rumah orang jajane ana banyune iku ya garing kabeh. Butuh pendanaan, betul atau tidak? Ya makanya ya dimanfaatkan, ya mungkin biko nyangoni sholawatan apa ngelok bujurnya. Oh no. Bahaya lah. Kalau sedih ala Muhammad. Jadi ini saya sedekah amal jariah. Mana kau sama lu min sedekatin bayasar. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Allah sudah mengingatkan. Yang namanya sedekah itu kan wujud syukur, betul apa tidak? Lakin syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Allah bersyukur atas nikmatku, pasti aku akan menambahkannya. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku maha pedih. Syukur itu wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah amal jari. Karena itu wujud syukur. Tapi ya mohon maaf, zaman sekarang itu banyak orang ngetokno duit sedekah amal jariah medit. Cetil. Padahal Allah sudah mengingatkan yang bersyukur atas akan ditambah nikmatnya. Tapi kenapa masih banyak orang yang pelit? Karena begini, kebanyakan orang menganggap nikmat itu wujudnya dalam bentuk harta, betul? Karena pengenmu nek metu duit, berarti balik yang kudu duit. Padahal wujudnya nikmat itu gak hanya wujud uang. Wong ki kadang-kadang gak sadar. Tadi oleh abangmu ini sudah disampaikan, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Termasuk sedekah amal jariah, kebaikan yang dilakukan itu manfaatnya sebetulnya kembali kepada diri kita. Tapi kenapa? Karena sebagian orang itu menganggap nek aku mau duit berarti sama Gusti Allah kembali duit yo akeh. Tidak mengingat bahwasanya nikmat rezeki itu wujudnya tidak hanya harta. Ku nek sedekah jelalah ora balik duit ngersulo. Padahal sama Allah ditambah kenikmatan yang lain. Apa itu? Diberikan kesehatan, bisa berkumpul dengan kerabat, bisa sesekali cuti pulang ke Indonesia, bisa ke majelis taklim. Ini namanya nikmat sehat dan nikmat sempat. Belum lagi yang di rumah anak-anaknya solih-solihah, bojo ora selingkuh, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang karena yang dikeluarkan uang maunya semuanya kembali menutup kenikmatan Allah yang lain. Lainnya pada nikmat Gusti Allah itu banyak. Wis yakin kadang-kala kalau orang tuh senang sedekah. Jadi ya, senang sedekah jariah. Ketika dalam kesempitan membutuhkan sesuatu, yakin dengan Gusti Allah, ada saja jalan keluar. Allah sudah mengingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin baik Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka. Tapi untuk yakin iki lho sing angel. Yakin ini ku sing angel karena apa? Hasilnya kuwi ngono kan sik nang awang-awang, betul apa tidak? Apa iya ya kene aku ki ngetokno dhuwit balik ketika double. Seakan-akan masih diangan-angan karena gak yakin. Coba nek diyakini, wis kok. Pokoknya kebaikan yang saya lakukan suatu saat Allah akan menggantikan dengan kebaikan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sedekah. Nah menurut karisma, sedekah itu satu, gak perlu ngenteni sugih, kesuwen. Tapi sedekah sampai kamu kaya, jangan kaya dulu baru sedekah. Iya nek sugih. Tapi kalau misalkan dalam kesempitan gak punya kemampuan, gak bisa kasih sedekah wujud uang, tenang
Gak itu pun juga Sedekah. Cici gak perlu ngeteni soge, tapi sedekah sampai kamu kaya, jangan sedekah menunggu Kaya. tapi dosa kok gak perlu ngeteni ikhlas, kesuwen teman. Ikhlas itu susah. Ngutangi koncone tahu nulungi, kalau mau utang harus dibayar. Kecentok suatu saat ada masalah diungkit. Bayangkan orang remeng kan bisa tak nulungi. Rata-rata begitu. Uangnya kok. Ikhlas itu susah. Tapi sedekah sampai kamu ikhlas aja nunggu ikhlas baru Sedekah. soalnya nek ngerteni ikhlas ki Suwe. suwe wis to. Nah iya. Tapi sedekah sampai kamu ikhlas, sedekah sambil belajar Ikhlas. ikhlas, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini yang musimnya dikit-dikit konten, dikit-dikit status, betul apa tidak? Cuma berkala konten, nulungi wong di pinggir jalan konten. Mau tangi koncone wis dadi status kok. Iki lho, arep bocah iki. Biasa bila aku nek kali-kali bila utangan, kok sekrek. Terus ada apa tidak kayak gitu? Terus sedekah cuma berkah ngendungne bikin status. Ada? Boleh apa tidak? Boleh. Aku lagi saja. Los. Boleh saja. Mau sedekah itu kamu jelaskan atau bersembunyi boleh saja. Al-Baqarah 271. Sedekah mau kau jelaskan itu Baik. itu baik loh kan bang jenenge pamer itu urusannya pelaku dengan Allah, bukan urusan kita. Loh apa ditampa bang urusannya Allah, padha ndak ruwe wujude ganjaran kok. Yang sedekah orang lain sing metu bondo wong liya, kenapa kita harus yang repot? Nah itu aja kok. Loh bang kalau pamer itu kan pahalanya nggak ada. Loh, mohon maaf kalau seandainya riak pahalanya nggak ada, mungkin pahalanya nggak ada. Tapi tetap segala sesuatu kebaikan itu tidak ada yang merugikan. Betul nggak tidak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin Sarra yarah. syarran yarah. Sing mbok lokno sedekah itu tetap mendapat kebaikan, sing maido tetap untuk dosa. Wis maido tok. Dhewe medhit. Kamu balik itu. Lu mohon maaf. Pamer mbak kan gak ada pahalanya, terus mbak orang ngene, mbak jadi aku gak butuh pahala orang lakon. Kali itu. Karena sifat kata orang itu beda-beda, betul Mbak tidak? Ada orang itu mengeluarkan harta, pacarnya seneng gitu. Tapi ada juga yang sedekah itu maunya sembunyi-sembunyi. Tapi yang namanya orang hidup tuh segala perbuatan manusia baik buruk pasti ada yang mencela. Betul. Nek nuruti karepe wong kalau kamu duit guys. Maka tetaplah berbuat kebaikan meskipun itu sederhana, karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana. Jenengan sedekah atau memberikan makan kepada orang pinggir jalan, mengenyangkan perutnya orang yang lapar. Ono sing maido konten banyak ganjarane. Jangan salah itu ganjaran, tapi ada doa dari orang yang perutnya dikenyangkan. Ini hatinya senang mau nelungnya terus jadi marah. Yang keluar dari lisan kasih ucapan baik. Gak mungkin ucapan buruk, ya Allah perut saya tapi lapar ya Allah. Tapi berkat para jamaah posmi, ya Allah saya loman-loman baru saya sekarang kenyang ya Allah, alhamdulillah. Tak dongano mudah-mudahan yang ikut majelis taklim posmi melarat kabeh. Pasti didoakan kebaikan, maka tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Makanya
seneng sedekah jariyah, kamu lu ngenteni ikhlas mulak pengumuman. Terus lanjutkan sedekah karena begini, mohon maaf loh, zaman sekarang keburukan aja pamer. Podo-podo pamer ya, mendingan pamer apa? Sebabnya apa? Yang namanya pamer keburukan itu nyetrum. Kebaikan itu juga nyetrum, sama-sama menyetrumkan. Mendingan menyetrumkan kebaikan. Ana wong ngumpul iki cekel kabeh. Siji cekel liyane kita cekel. Sama kayak orang kumpul rasan-rasan siji muni lha iya buntute dawa liyane yo nang. Padahal kalau satu memulai mingkem dosa lo ya, yang lainnya tuh pasti juga akan diam. Maka kalau keburukan itu nyetrum, kebaikannya nyetrum, nyetrum ya mendingan ya kebaikan yang disetrumkan, betul Pak Tidak? Misalkan ada orang 3 kumpul itu laki-laki misalnya, kumpul orang 3 pelit semua, tukang rokok ada, yang satu bawa rokok cuma 3, apa itu 3 bintang, telur, yang satu cuma bawa 2 batang, yang satu cuma bawa 1 batang. Tapi dasarnya orang pelit semuanya. Yang satu ngomong lah, di hati itu ngomong, kita timbangan yang tak toknya aku malah tidak bahagia. Serasa tak toknya ritak lah, tangguh rokok-rokokan, isu sarapan. Akhirnya nggak dikeluarkan rokoknya. Apalagi yang bawa rokok cuma 2 batang. Ini nanti kalau saya keluarkan malah saya nggak kebahagia. Mendingan menailah. Apalagi yang cuma bawa 1. Aduh sarapan isu sama-sama nggak ada yang keluar rokok, ada perokok semua. Yuk garing sepet ya. Ilate pahit, gitu apa boten? Tapi coba kalau satu mengawali loh, saya itu sebenarnya bawa rokok ya, tapi ya sepurane hanya tinggal 3 batang aja. Cici mimiti, yang lain ikut mengeluarkan, aku yang bawa tapi cuma 2. Saya juga cuma bawa tapi cuma 1 ya. Nanti kalau keluar semua, ya lumayan sambil wong entuk loro. Sudah pahit. Mungkin apa boten? Kebaikan itu ya nyetrum. Mendingan sedekah amal jari. Nek nuruti wong kalau entek. Engko sedekah sembunyi-sembunyi membuat gak tau ketok motor dilok-nok kae topel. Wah, ning apa-apa belas ra tau ono sumbangane duit belas gak ketok. Padahal sudah keluar banyak. Tapi begitu keluar uang kelihatan mata, pokoknya sing kerja ning Hongkong. Mulai nek orang Indonesia, nek sumbangan ketok duit ketok motor langsung ana sing maito iki kan ngiri-ngiri kok piye. Pamer duitnya lagi akeh. Bingung nek arep golek. Kamu bisa buku. Ya Allah, dari itu hari ini saya ngajak panjenengan semuanya sedekah amal jariah. Untuk kegiatan panjenengan semuanya, sedekah amal jariah insyaallah memudahkan segala urusan. As-sedekah berpakil balak, sedekah itu menjauhkan dari yang namanya balak. Mudah-mudahan dengan jenengan sedekah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hartanya, kesehatannya, keluarganya, kebersamaannya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sedekah jariah mau ya? Mau. Nyelengi omah ning swarga. Amin. Mau rumah di surga kan? Mau. Yang biasa atau yang bagus? Bagus. Standar apa VIP? VIP. Kalau rego panitia sudah siap? Siap ya? Putar kan? Lakukan cari dana pencar, tapi 1 ke atas dulu, 1 naik ke tanggung dulu. Ya aku yang nyontongi tau, ngaku ngomong ini yang nyontongi banyak. Timbangannya ngomong kurang ketemu duit ini masih paido. Aku baliknya kayak itu. Untuk itu, ada suara
Rupane tapi rupane wujudnya jangan. Ampun ya kak. Karena saya nggak bawa dolan. Jadi saya tak tahu dia. Sedekah jariah deh. Dari sholawat ya. Kota amal laku krono laku rene golek infak cemplungono samestine. Ini kota amal berputar masukin ya semestinya. Dan misalkan duitnya kalau ya cukupnya segitu mbak, di rumah masih banyak utang, tapi insya Allah mbak saya niatkan Bismillah, mudah-mudahan ini untuk kebaikan loh gitu. Tapi mamanya gulanya terus ikut gimana itu diri-dirinya perlu sikit tadi nggak tahu diri. Harus ditunjukkan sama Allah, semakin banyak nikmat yang kita rasakan maka juga harus semakin besar sedekahnya. Ini memantaskan diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya itu pantas loh ya Allah diberikan nikmat yang besar karena sedekahnya pun juga besar. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Ganti ikhlas ojo nganti denger sulah. Syukur kata mugi Allah ridho. Amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi Nombor nikmat orang padha disyukuri. Nerima nikmat tapi nggak mau bersyukur. Ono jare kok padha ngakune santri. Itu kok ngaku-ngakunya jadi santri. Ono infak duwite kok dibundeli. Allahumma kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau istiqomah apa lanjut? Jauh gitu kan.
kena sing benakno. Kok sedelok yo. Wis mbok panteng yo wajah karisma ya tetep begini saja. Jak male-male, iya male kok malah tambah tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Jadi lisan itu kalau terbiasa membaca sholawat, insya Allah akan bertambah kebaikan dalam kehidupannya. Amin. Amin. Kita ini mudah-mudahan dicatat jadi ahli surga melalui jalur mahabbah. Amin. Cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Jangankan kok lisan ini terbiasa membaca sholawat dan itbaq mengikuti apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, pamannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu walaupun sampai akhir hayatnya tidak mengimani kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menentang ajarannya kanjeng Nabi, cuma hanya gara-gara Abu Lahab ini pernah cinta kepada Rasulullah, pernah menyambut gembira kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia memerdekakan budaknya, pernah cinta sekali aja kepada Rasulullah, itu dibalas oleh Allah, diringankan siksaannya Abu Lahab setiap hari Senin sampai datangnya kiamat. Ini pernah cinta kepada Rasulullah aja diringankan siksanya, apalagi kalau lisan ini terbiasa membaca sholawat. Perkara sholawat, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Malaikat pertama Jibril, ya Rasulullah, saya punya sumpah. Sumpah apa ya Jibril? Siapa saja umat panjenengan ya Rasulullah yang mau membaca sholawat 10 kali, maka saya berjanji ya Allah, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah tidak akan mengangkat kepala saya sebelum dosanya orang yang membaca sholawat Allah ampuni. Jadi orang yang senang baca sholawat, dosanya dibantu malaikat, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua malaikat Mikail, ya Rasulullah, saya punya sumpah, siapa saja umat panjenengan yang membaca sholawat 10 kali, besok ketika bangun dari dalam kuburnya, saya yang akan menjemput ya Rasulullah, akan saya bawakan payung dari surga. Amin Allahumma amin. Yang ketiga malaikat Israfil, ya Rasulullah, siapa saja umat panjenengan membaca sholawat 10 kali, saya janji ya Rasulullah, besok ketika melewati Shiratal Mustaqim, saya yang akan menggendongnya ya Allah, maka tak perlu ada ketakutan dan keraguan orang yang membaca sholawat. Yang keempat malaikat Israel, ya Rasulullah, umat panjenengan suka baca sholawat sehari 10 kali saja minimal, misal 10 kali minimal. Bisa dulu, untuk sampai orang sholawat, mungkin ada. Maka saya janji ya Rasulullah, ketika saya mencabut nyawanya, akan saya samakan ketika saya mencabut nyawanya para nabi dan rasul, dengan halus, dengan baik, dengan kasih sayang, insya Allah husnul khotimah. Amin. Amin Allahumma amin. Maka bareng-bareng kita membaca sholawat mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan
sahbihi wa sallim. Sa'duna Fi dunya Maksuna fil ukhra Fi Khadijatul Kubra Wa Fatimata Zahra Fi Khadijatul Kubra Wa Fatimata Zahra. Sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan acara pengajian pagi hari ini membawa manfaat dan juga barokah. Semuanya diberikan sehat jasmani dan rohani. Dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit, musibah dan juga fitnah. Rezekinya lancar dan juga barokah. Yang punya hutang banyak mudah-mudahan bisa secepatnya nyaur hutang. Sampai rezekinya melimpah. Mudah-mudahan kerjaannya barokah. Mudah-mudahan bisa untuk beribadah. Menjalankan haji dan umroh dan ziarah Madinah. Rumah tangganya, keluarganya, suami, istri setia, sakinah mawaddah. Turunannya solih-solih. Semakin bertambah umur rajin ibadah. Hidupnya istiqomah. Waktu mati husnul khotimah. Berkumpul kembali menjadi ahli jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita ini patut syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sembuh. Bisa berkumpul di majelis taklim. Banyak mungkin dari teman-teman kita, saudara-saudara kita diberikan sehat tapi belum dikasih sempat. Karena mungkin tidak dapat izin dari majikan, betul Pak tidak? Atau mungkin ya, ada kepentingan, ada keperluan sehingga tidak bisa hadir. Maka diberikan kenikmatan sehat, nikmat sempat bisa ngaji bebarengan, mencari ilmu. Ini maka kita syukur alhamdulillah. Tadilah Abah Muhammad sudah disampaikan, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong gelem golek ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Jenengan semuanya dari rumah berangkat ke sini, ada yang jauh tempatnya. Berangkat dari subuh sampai sini jam 6 pagi, berarti kan jauh. Niatnya semuanya ngaji. Ngaji apa bikin story? Dua-duanya. Yang ngaji yang gak bisa story. Ngaji dulu guys. Minggu berkah dengan si cantik cerita dari Madiun. Belum gak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari rumah niatnya ngaji itu sama Allah insya Allah sudah dihapuskan dosanya. Allahumma amin. Sekarang kalau dosanya dihapuskan tiba-tiba mati, surga apa neraka? Surga. Dosanya resik kulurain ya surga. Semuanya dari rumah, semuanya niat ngaji sampai sini, berarti kalau tiba-tiba mati surga semua akan neraka. Bener dari rumah niatnya baik, tapi sampai jalan jelalah ketemu koncone seputang balik-balik. Kalau kene gak kendeman jajan yang rumah, tak ikut nggon bawa ngantek gelindingan yang lesu. Kalau ngaji yang mau dewe karo kancane lah, kan bertambah dosa kecil baru, betul Pak tidak? Apalagi nih misalkan ngaji kok matanya ngantuk, ongat, ngaji seperti ini kan baik, betul Pak tidak? Pahala mesti dosanya di ngapura kali Gusti Allah, tapi iblis pangkat tetap gak diam mencari teman. Makanya mohon maaf, iblis sudah pura-pura dalan, nanti ini jenengan mikir gak lihat ngaji kok, gak rasan-rasan karungan fokus. Tapi ada iblis yang namanya wasnan, melungguh dengar jenengan.
namanya Wasman? Apa tugasnya iblis Wasman itu? Wasman itu tugasnya adalah meniup tepung di mata orang yang lagi ngaji. Pantesan. Ngantuk gak kroso nyender ning gone cagak. Assalamualaikum. Kadang-kadang jenengan ikut halaqah. Kadang-kadang ikut belajar di majelis taklim, ikut belajar ngaji Quran. Ya Allah, lagi buka Quran. Baca ada belum satu ruko, kadang-kadang saya belum tutup. Tapi semangat itu karena ada wasnan, dia ada wasnan. Itu makanya segala sesuatu kebaikan itu pasti ada godaan. Pasti ada godaannya karena hidup di dunia tidak luput dari namanya ujian. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Dunia ini tempat pilihan. Sing nandur ngunduh, sing gawe bakal nganggo. Nandur kebaikan maka pasti akan menuai kebaikan. Menanam keburukan yang akan dituai juga keburukan. Hidup itu pilihan. Mau jadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Terserah kepada kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Segala sesuatu itu terserah kepada kita. Mau seperti semut yang mati dalam kenikmatan. Loh kok semut, Mbak? Karena semut itu suka sesuatu yang manis. Maka ada pepatah, ada gula, ada semut. Iya, karena tidak terlalu manis. Karena saya suka yang tidak terlalu manis karena diriku sudah manis. Semut itu suka sesuatu yang manis. Kalau ada teh, ada kopi, sesuatu yang manis, semut suka. Maunya semut menikmati sebanyak-banyaknya. Apalagi teh manis, kopi manis, jahe manis, semut suka. Maunya semuanya dinikmati sampai habis, tapi semut lupa manis itu ada di dalam air. Sedangkan daya tampungnya semut itu terbatas. Semut lupa diri, gak mau menikmati sedikit, gak mau cuma di pinggiran, nyemplung ke pinggiran. Kemarin kan gak bisa mentas suwe-suwe. Ya karena keserakahan, betul apa tidak? Orang itu kalau menuruti hawa nafsu, mohon maaf, gak ada habisnya. Apalagi kalau mengikuti mulutnya tetangga yang lebih pedas daripada cabai. Nuruti gaya hidup, itu sama saja bunuh diri. Siapa yang gak mau hidup dengan kenikmatan? Jenengan kerja di Hongkong ini kan juga pengen hidup nikmat, betul nggak tidak? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pastikan berakhir. Kayak dulu anakku. Ya Allah, iya betul aku ya Oma, mengaji rumah irama. Lo ini semua orang itu mencari kenikmatan.
kenikmatan yang kita terima dan rasakan, maka juga akan semakin berat bertanggung jawabannya. Sedangkan manusia kebanyakan zaman sekarang itu terlalu hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Ya Allah, kedunya sing disawang mergo nikmate wong liya lali karo nikmate dhewe. Apa tidak? Betul. Ini yang membuat tidak adanya ketenangan batin karena yang dilihat adalah nikmatnya orang lain. Gampang kabut nafsu anggara. Mati ora digopo, omah gedhong mati ora digendong. Bojo ayu bejane sing nemu. Bojo bagus malah diiring-iringi tangga. Bojo elek ngentak dhuwit. Nasib. Apalagi yang kerja di sini. Saya punya pantun, Besti. Jalan-jalan ke kebun binatang, ada buaya dan juga orang hutan. Yang di sini sibuk mencari uang, yang di sana sibuk cari selingkuhan. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Mas ya. Di sini kerja rela meninggalkan anak tercinta demi masa depan hidup yang sejahtera. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi memang itulah hidup, tempatnya ujian, dan setiap manusia tidak luput dari yang namanya ujian. Orang itu sudah dengan rezekinya masing-masing. Yang berat itu bukan seberapa kecil dan besarnya nikmat yang kita terima, tapi yang berat adalah pertanggungjawabannya. Karena setiap apa yang diberikan Allah kepada kita, jangankan harta, rumah, kendaraan, apa yang ada di dalam tubuh kita dimanfaatkan, dipakai untuk apa, besok bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu buat tinggal polang ganteng majelis taklim Gusti, laporan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka ketika itu di dunia banyak godaan, banyak ujian. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan pahala yang sudah kita kumpulkan. Maka ini harus hati-hati dan juga waspada. Mau sebesar apapun, mau bagaimanapun kita beribadah, pahalanya terkumpul, tapi akan menjadi sia-sia ketika 6 perkara perbuatan ini kita lakukan. Apa 6 perkara itu? 6 sifat itu. 1, suka membuka aibnya orang lain. Yang kedua, hubbud dunya, terlalu
cinta dunia. dunia. Yang ketiga, kurangnya rasa malu. Yang keempat, kerasnya hati. Jadi kandani dablek. Kalau raumum, apalagi kalau diajak kebaikan lebih kuping tangan atau kuping. Yang kelima, panjang angan-angan. Yang keenam, dolim. Ada 6 perkara. 1, suka membuka keburukan orang lain. Di dunia ini siapa yang gak punya keburukan? Sehingga kami nggak luput punya keburukan, punya aib. Tapi harusnya bersyukur, alhamdulillah aib kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ditutup oleh Gusti Allah. Gusti Allah, loh Gusti Allah wae nutupi aib menungso lah wae dhewe iki sapa? Ya Allah, jangan sekarang itu orang lupa suka membuka keburukan orang lain, lupa dengan keburukannya sendiri. Apalagi zaman sekarang media sosial, betul atau tidak? Kadang hanya dengan tontonan video, gambar yang hanya sepersekian detik saja, orang itu jempolnya mudah berkomentar, mengomentari kehidupannya orang lain, lupa dengan kehidupannya sendiri. Pada setiap ketika besok juga berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa model kados ngoten niku enten? Mantan. Kalau model kaya ngono kuwi, kok nek genti dikomentari mesti ngamuke luwih gede. Senang komentar tapi gak belum dikomentari. Nggih napa mboten? Nggih. Orang lain itu punya keburukan, kita pun juga punya keburukan. Kita punya lisan, ingat orang lain juga punya lisan. Kita punya hati, orang lain pun juga punya perasaan. Maka marilah kita ini saling menutup aibnya orang lain. Jangan sampai karena kita suka membuka aib orang lain, maka aib kita akan dibuka oleh Allah juga melalui lisannya orang lain. Seperti yang Abang Muhammad tadi sampaikan, hasil dari perbuatan itu baik buruk kita sendiri yang akan merasakannya. Dewi serasano. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, yang namanya riba, suka membuka keburukan orang lain, itu akan menghancurkan pahala seperti halnya api yang menghabiskan kayu bakar. Tapi mohon maaf, Mbak, kalau posisi kita yang disalahkan, kalau posisi kita yang disakiti, nggak ada orang di dunia ini nggak disakiti, itu nggak ada. Nggak ada orang hidupnya yang tidak dikomentari, itu tidak ada. Mau baik buruk semuanya tetap dikomentari, apalagi di mata para pembenci. Betul nggak tidak? Terus satu keburukan maka akan melupakan kebaikan yang lainnya. Oh kemudian kadung gak seneng halah mbok alaki kaya bapak bagi golek lagi. Jangankan kok jenengan yang para pekerja dibandingkan dengan yang satu dengan yang lain. Loh kiai ulama juga dibanding-bandingkan. Mau balik ya dibandingkan. Mendingan sing pahit. Berdakwalah sampai kamu baik, sampai kamu alim, jangan menunggu alim baru berdakwah. Wa tawasabil haqqi wa tawasabil nasihat menasehati. Ngaji bareng rasa dibagi sekai sama-sama ngaji bareng-bareng golek swargane Gusti Allah. Apik lakonono sing elek gulaan ono aja dipayu wong. Sama-sama makhluknya Gusti Allah, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi jenengan sudah berbuat kebaikan kok sik panggadi paido wae. Jangankan wong awake dhewe. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia paling suci di dunia, maksud bersih, gak punya dosa, sempurna, gak ada keburukannya. Tapi nyatanya tetap di mata para pembencinya Kanjeng Nabi tetap hina sampai detik ini. Gusti Allah itu segala-galanya, sehingga wae dewe. Tapi bagi orang yang ora percaya, yang anggap tetap Gusti Allah iki kleru, kita pemboten. Inilah hidup. Tapi mohon maaf,
ada hikmahnya. Kita ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dihina, mungkin dicaci, mungkin difitnah, wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Mungkin Allah menggugurkan dosa kita melalui lisannya orang lain. Banyak istighfarnya. Ikfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas dengan keburukan. Siji sandal hilang dicolong karo wong, ojo ganti males colong sandal. Ojo malinge. Betul apa tidak? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kanjeng Nabi dihina, dicaci, difitnah, membalas tidak. Kanjeng Nabi justru mendoakan membalas dengan kebaikan. Lo niki apa meneh mau terima dirasani karo wong, malah lebon aku kuping tenan kok nak kuping. Iya. Kesuwen meneng-meneng. Oke. Rasa direken. Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Maka kalau gak pengen dirasani, ojo sok seneng rasanya. Ora pengen dilarani, ojo sok seneng larani. Gak pengen dicubit, jangan suka mencubit. Seneng nanti rasa kulit setan waline nengguri waline harapan. Seneng golek kesalahan wis kaya wasik. Dasar otakmu kuwi wis kebak banyu keceran. Hayangmu pancen elit, introspeksi diri sulit. Lambene pancen julid, mentolong pengen tak cilik. Kowe aja seneng jiwet yen ora pengen dijiwet. Sekali dijiwet kowe mesti jerit-jerit. Nyawang konco susah, kowe mesti sumringah. Nyawang konco seneng, kowe mesti gemrenteng. Mending kowe anteng, wis ora usah nyantong. Lebih baik pamit ngopi, pesen es teh dadi priyayi. Mbok aja dumeh mangane pecel, lamun ndas pitik aja nganti kesel dadi wong apik. Ceng. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kamu jangan suka membuka aib orang lain. Yang kedua, hubudun. Semua yang kita nikmati semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berat adalah pertanggungjawaban. Maka ketika diberikan nikmat, ojo nganti lali meninggalkan. Jangan sampai kita ini meninggalkan ibadah. Diparingi nikmat disyukur, alhamdulillah, syukur itu ibadah. Rupiah kata payune ning dhuwur lemah. Tapi rupiah yang dimanfaatkan untuk sedekah amal jariyah, bikin di dalam tanah itu hidupnya tidak susah, menjadi penghantar sampai ke jannah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Kebanyakan orang zaman sekarang hubudunnya sampai rela menghalalkan berbagai macam cara. Awal kedua, gue sepatu, gue sandal, gue plastik, gue terbang, gue kulit, gue bantal, gue kacau, gue kacau, gue kacau, gue pintar. Koyane kengkal, sonek mati kial. Iya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kerja monggo, jenengan kerja jadi TK insya Allah halal. Amin. Walaupun jadi pembantu. Seladianto kudu ngosek WC, seladianto dadi babu. Mendingan tangannya kotor, tapi hasil gajinya bersih. Daripada kelihatannya berpakaian klimis, pekerjaannya bersih, cuma tanda tangan doang, tapi hasilnya kotor. Yang mendingan
umpamane bersih-bersih, pakaiannya bersih, yang mari ngono gaweane ya bersih, hasilnya pun juga Bersih. barokah. Allahumma Amin. Amin. ya rabbal Alamin. ya rabbal alamin. Banyak orang zaman sekarang jenengan kerja halal, tapi ya non sewu, jenengan kan di rumah ada tanggungan, ada keluarga, ada anak, betul apa tidak? Leres. Berikan nikmat yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai ketukan barang sing haram. Walaupun itu hanya sedikit karena setiap yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah itu berpengaruh kepada sifat dan juga watak, apalagi kepada anak. Pengen putrane sori-sori ojo sampai ketukan barang sing ora genah. Kadang-kadang demi mengumpulkan harta banyak, mungkin jari gaji kurang sampai direwangi tutup. Awak. Kenapa mbak? Kakak. Mudah-mudahan kembali pada jalurnya yang benar. Amin. Amin. Karena al-insanul makhluk kotok wanisiat menungso ki panggonane salang luput lan Lali. itu akan mudah-mudahan yang lupa kembali ingat, yang ingat istiqomah. Allahumma Amin. gampang dipaidu. Model kaya ngono melu ngaji ya. Terus mbok lokno mbak. Gawene nang gang kono, gawene tawa kok melu pengajian apa wis ndak tayu. Melu ngaji disyukur alhamdulillah dirangkul, dikandani alon-alon. Siapa tahu dengan ikut majelis taklim lu pokoknya wis dicetak apa wis dicatat kok nang majelis taklim melu lungguh kupene melu ngrungokne ngaji. Sudah dicatat pahalanya, aja kok paidah. Ayo. Dengan mbak, saya kan bakal mereka yang buka barang karo aku ya Allah. Jembatan aku pun dia ayo paling aku. Perkataan yang positif insya Allah membawa impact yang baik. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tapi yang gua mau kepengen tobat, gua paling jadi sih. Kok dia kayak ngomongin dari pengajian apa mlebu kok dia ngomong. Ceklek hati ini gak budal ngaji. Pentingan ini baik. Gak awake kedue dimakani melu pengajian ki pasti rasani. Ceklek hati sing rasani melu nanggung dosa. Naudzubillah. Rungokno. Jangan mudah menilai buruk ibadahnya orang. Lain. Semua orang berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah kehendaki. Maka hati-hati nyambut gawe sing bener, nyambut gawe sing teman, memberikan nafkah kepada keluarga dan anak harus rezeki yang halal, apalagi kepada anak. Umpamane ingkang ada yang belum menikah, ada yang masih jomblo, ada banyak. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang baik yang soleh. Dengan anak yang soleh-solehah, yang dimakan harus yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mohon maaf, prosesnya seorang janin di dalam rahimnya seorang perempuan itu sebelum menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah, mudghah segumpal daging. Prosesnya berawal dari nutfah. Nutfah itu setetes air mani, setetes air yang hina dicampur dengan sel telurnya perempuan. Nutfah ini berasal dari saripati yang dimakan oleh calon bapak dan juga calon ibu. Maka sebagai orang tua harus mencari rezeki yang halal, memberikan makan juga yang halal. Yang kedua, jangan hubud dunia. Ketika diberi nikmat maka manfaatkan, jangan sampai lupa untuk beribadah. Termasuk sedekah amal jariah. Lo ketika dapat nikmat jangan sombong, itu hanya titipan. Hidup itu seperti roda yang terus berputar, betul atau tidak? Leres. Coba wis kok duit yang akeh kerja luar negeri mentereng. Nek ngene kancane sing susah le nyo-nyo. Nek ngene tangga sing omahe biasa, ya Allah kamu caci maki. Hidup itu seperti roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah.
Pesan-pesan. Mesti jadi kaya kalau Allah mengendaki kun fayakun, jadilah mula terjadi. Diparingi ning ana aja sombong. Nah, kerja gaji rapati akeh sombong. Ra patut saya. Yang di zamannya Nabi Musa alaihi salam, Raja Fir'aun mengaku Tuhan, habis tenggelam di laut merah tertelan badai. Oh. Enak komentar. Ya, Jadi ada oh, ini berarti nombaskan. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. awas lele. Zamannya Nabi Musa ada yang hartanya melimpah banyak sampai kunci gudangnya. Berapa orang yang menggotongnya? Orang satu gak kuat, tapi habis ditenggelam oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. siapa? Qarun. Cuke zaman saiki kok sombong, gak patut Besti. Mulai ke Hong Kong, kredit mobil sita emang lunas kemaki. Jangan ya Dek ya. Saya kira karuan Apa meneh konyo karo wong liya sing ndak duwe. Aja ngecek karo wong ora duwe. Raja Brana yen mati ora digawa, bebasan urip mong mangkel ngombe. Ngono kuwi dawuhe simbahku kae. Dadi uang aja rumangsa bisa, dadi uang sing bisa rumangsa, dadi uang becik sing ngerti kebejiane. Ngono kuwi jare Bu Nuris kae. Endi wonge? Ya gempak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajur ngumur yen urip ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor saling menghargai. Leres. Yen numpak becak asepe metu telat, aja nguyu ngakak yen urip lagi kepenak. Karena Allah ngentekni. Yen numpak andong asepe metu bokong, aja blenggak-blenggong mengko mundak kaya gandong. Sombong itu gak patut, sugih melarat di hadapan Allah raya pejabat, pimpinan utawa anggota sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayune gantengi rupa sugih bondo, tidak melihat yang namanya paras. Tapi yang dilihat Allah adalah hati yang baik dan melakukan amal kebaikan. Sugih melarat itu sama saja, gak ada beda. Yo beda mbak. Wong sugih rak yo uripe penak, umpane mobil empuk. Kayak ngono yo ora gati. Kan orang kaya kan hidupnya bahagia, tuh yo tau nangis barang. Wong kisaran sinawang, betul kan tidak? Terus. Kan enak banget kalau orang kaya, loh. Perusahaannya banyak, mobilnya berjajar, setiap hari mobil gantian. Kayak ngono yo mumet barang, mikir gaji karyawan. Dan perusahaan itu bangkrut, gitu apa boten? Nggih. Semua orang itu dengan tanggungannya masing-masing. Masing. Wong sugih rak panganane enak, mbak alah panganane enak kaya apa iki sepiro lho enake. Lah iya, paling diempot alah ora ono sakmene dipaman mlebu weteng metune kok. Apa teh panganane enak, harganya mahal, yang makan orang kaya yang keluar mas batangan. Sama saja. Wong ayu ki ya ngentut, wong elek ya ngentut. Oleh orang ngentut apa pengen berumah sakit, itu betul apa tidak? Leres. Yang keluar dari manusia itu tidak ada yang bagus. Metu saka meripat, blokok. Metu saka kuping kotok. Metu saka irung umbel. Metu saka lambe iler. Tidak ada yang bagus. Kadang-kadang apa malah bagus yang keluar dari hewan pengumuman. Malah metu saka kewan iki lho, ya Allah, regane iso dadi larang menungso ya doyan. Lah metu saka sirete pitik dhewe doyan. Yo,
titik doyan di dolongnya payung gitu kan. Saya pernah di Kalimantan Barat pulang tuh saya dibawain sarang burung walet. Itu satu rodong kecil itu loh. Nah itu harganya ternyata hampir 1 juta. Saya dikasih tahu oleh petani walet, sarang burung walet 1 kilo harganya pernah mencapai 32 juta. Sarang burung walet manfaat untuk kecantikan, kesehatan dan lain sebagainya, betul nggak tidak? Itu kan giliran mana? Sarang walet itu kan giliran burung. Giliran mana? Woi, payu 50 juta aja gilirannya lagi. Cici aku cici. Ya Allah, kopi luwak, iya telah luwak. Kalau ke luar negeri regane mana? Keringat kita? Kalah dengan keringatnya rusa. Rusa itu keringatnya mahal, baunya wangi. Loh kok rusa mbak? Betul. Nabi Adam alaihissalam dulu ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga diturunkan ke bumi sedih. Sedihnya ya karena apa ya? Sedihnya ya karena dikeluarkan dari surga. Apa itu? Menyesali perbuatannya. Dan selain itu juga terpisah dengan istri tercinta Ibu Hawa. Selain itu juga yang membuat sedih Nabi Adam alaihissalam karena tidak bisa ikut tawaf para malaikat memutari arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka supaya tidak sedih dibikinkanlah miniatur di dunia namanya Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam alaihissalam. Semua nabi itu haji, yang gak haji cuma 2. Nabi berarti haji relaksasi. Iya, dan selalu di sana itu disebut namanya tarik. Ya Allah. Iya, kalau tarik 2 bulan sudah. Mudah-mudahan kita semuanya ya juga demikian. 2 bulan lagi bisa ke tanah suci. Amin. Allahumma Amin. ya Rabbal alamin. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadilah Mohon maaf. Jadi semua nabi itu haji, yang gak haji cuma 2. Nabi Hud dan juga Nabi Soleh. Kenapa Nabi Hud dan Nabi Soleh itu tidak haji? Karena Ka'bahnya hilang. Loh, Ka'bah karena hilang, Mbak? Hilang. Sing hilang rasa datang kok bojo. Sing bojone hilang kata wong wedok rasa cilik hati, berarti Allah menyiapkan pasangan yang lebih baik. Amin. Itu yang enggak setahun kelor. Jadi itu kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh, karena Ka'bahnya hilang. Kok bisa hilang, Mbak? Karena tergerus wabah air ketika bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengazab umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Makanya hilang. Yang kembali menemukan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail adalah bersihkanlah rumahku. Kalau dibersihkan berarti kan sudah ada tempatnya untuk dijadikan makhlukku untuk menjalankan tawaf dan juga ibadah. Nah ini semua nabi itu haji kecuali 2. Nah Nabi Adam juga demikian, di dunia sedih, menangis. Siapa yang menghibur? Yang menghibur adalah binatang yang pertama kali menemui Nabi Adam alaihissalam, rusa. Melihat Nabi Adam sedih, rusa ini menghibur, loncat sana, loncat sini, bergerak dengan indah. Nabi Adam merasa bahagia. Rusa ini dipanggil Nabi Adam alaihissalam, rusa kesini kamu rusa. Kemudian kulitnya ini disentuh, dilus-lus oleh Nabi Adam alaihissalam, bulunya itu dibelai. Dan Nabi Adam berdoa, wahai rusa, saya doakan hidup kamu
dan semua keturunanmu selamanya hidupnya berkah. Amin. Setelah dibarok kita melu amin kita ini diceritakan Nabi Musa, Nabi Adam, kidungan ini kita. Karena kamu rakyat ini dan kita tak dongakno awakmu sakan anak turunmu muridmu barokah lo kita. Ada yang jawab amin. Kenapa para kidang-kidang? Ya Allah. Setelah bulunya rusa ini dibelai oleh Nabi Adam dan didoakan, akhirnya keringatnya bulunya dari rusa ini menjadi harum. Itu sampai sekarang. Wanginya kidang, keringatnya kidang itu baunya harum itu sampai sekarang. Bahkan baunya termasuk dari salah satu wangian yang disukai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ketika itu rusa kecil jantan. Nah makanya yang sekarang keringatnya harum itu keturunan dari rusa itu. Nah, maksudku kidang. Kok keringatnya harum keturunan dari rusa ini tadi, namanya rusa kasturi. Jadi wangi kasturi itu berasal dari kelenjarnya kidang jantan. Minyak kasturi kena sama mbak, sama keringat kidang. Ya Allah, kita gerak-gerakan jadi keringatnya wajib ya. Maka jadi manusia itu jangan jangan sombong. Yang kedua kebutuhan. Yang ketiga kurangnya rasa malu. Zaman sekarang ini ya Allah, banyak manusia melakukan perbuatan maksiat dan juga dosa tapi tidak tahu malu. Buka aurat ya gak malu, rasa-rasa ya gak duwe isin. Apalagi media sosial cuma digawe ngumbar aurat, jogetan sing ora genah, muka aib, berbuat keburukan, berkata kotor, gak tahu malu, yang penting cuan. Betul tadi kan? Terus. Ya Allah. Makanya lama itu banyak musibah bencana datang bertubi-tubi. Karena apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Yang keempat adalah kerasnya hati. Nek dikandani angel rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter. Mohon maaf, iblis itu kalau menggoda manusia diajak ke maksiat gagal, maka caranya iblis menggoda manusia dan dijadikan manusia merasa paling pinter, rumangsa paling bener, rumangsa paling alim, rumangsa paling solih-solihah, rumangsa sing paling sregep ibadah sehingga merendahkan orang lain. Rumangsa paling api pada manusia itu gak ada yang sempurna. Maka ingat, sekali lagi saya ingatkan, bahwasanya yang dilihat Allah bukan karena harta pangkat derajat, tapi karena iman dan takwanya. Luhuri pemeramaan salah, atau iman lan takwane. Cakep guys. Tambah. Kilo, wis entek waktunya. Saya lanjutkan sedikit. Dalam salah nyata lumantar Al-Quran suci. Coba video dong. Kondok kenyakan dan puji pangkat derajat ibu pepaes dunia, harta pangkat jabatan kekayaan ketenaran kekuasaan itu hanya perhiasan dunia. Bebidong bodoh hati
manusia. Kok padha nerak aturan syariat malah bermaksiat, siksane neraka jahanam tumrap kang dolekno. Jadi 4, jangan sampai keras hati. Yang kelima adalah kerasnya hati. Yang kelima panjang angan-angan, tapi tidak yang panjang angan. Orang itu berangan-angan boleh, tapi sesuatu yang baik. Ojo seandainya aku punya kantong ajaib seperti halnya Doraemon. Angan-angan yang baik. Ya Allah, nantinya kalau seandainya aku masuk ke surgamu, bertemu dengan Rasulmu, ya Allah, betapa bahagianya dan nikmatnya hidupku. Maka harus ada ikhtiar rajin sholat, ojo nganti ditinggal. Sebentar lagi masuk aku sholat, oke? Ojo sampai ninggal lagi sholat. Buka HP, dolanan iblis geteng lali sholat. Jelas sing bisa kerok info kaimon, gosip dan lain sebagainya. Neramono dari India. Orang dia jawabnya ini masih dinda ini rata tau dinakir mesti. Bocah kasih nabi honga, kusuro nabi honga, kusuro nabi honga, kusuro nabi honga, coba sama dan haime, hai beriba. Cereng. Ya Allah, yang keenam adalah dolim kepada Allah dan dolim kepada sesama manusia. Dolim kepada Allah meninggalkan ibadah. Dolim kepada sesama manusia saling merendahkan dan juga sombong. Pesan saya adalah jangan pernah mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, karena itu akan berujung kekecewaan. Orang itu ngerti enek sing Jawa matur nuwun, tapi ada juga yang tidak tahu diri. Maka jangan pernah mengingat kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain, tapi jangan pernah sekalipun melupakan kebaikan yang orang lakukan terhadap diri kita. Karena apa? Besok yang dimintai pertanggungjawaban bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Istiqomah dalam berbuat kebaikan meskipun sederhana, karena hasil dari kebaikan tidak ada yang sederhana. Mudah-mudahan semakin meningkat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hamba Allah yang selalu beribadah istiqomah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bentar. Sesi pagi sudah habis. Mohon doa ditutup dengan doa. Sebelum doa mohon diumumkan. Semoga bulan Desember pengajian Hajah Karisma bisa ke Hong Kong lagi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah menijabah. Mohon doanya untuk Karisma, mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan istiqomah, bisa kembali berkunjung ke Hong Kong bersama dengan saudara-saudara yang ada di Hong Kong. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Siang-siang minum kelapa. Asik. Ditambah gula enak rasanya. Rela ku tinggalkan anak yang tercinta demi masa depan hidup yang sejahtera. Amin. Ikan asap sambelnya terasi. Keluwe. Masak di dapur, asapnya ngebul. Selesai kerja kadang bersedih hati. Ingat keluarga di rumah, pengen pulang dan juga berkumpul. Mandi di kali bareng ikan cupang. Kokak cakok. Nangkep ikan lele dibawa pulang ke rumah. Digoreng. Di sini kerja, banting tulang mencari uang. Semoga sukses dan juga bahagia. Amin. Allahumma amin. Alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin.
Amin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma asbir ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ajib ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma barik lana fi auladina. Amin. Allahumma barik lana fi azwajina. Amin. Allahumma barik lana fi abaina. Amin. Allahumma barik lana fi ummahatina. Amin. Allahumma arina al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Amin. Wa mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani. Amin. Allahumma qfina bi halalika wa 'an haramika wa aghnina bi fadlika. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Amin. Allah, kabulkan hajat saudara-saudara kami. Amin. Dulur pulau ya Allah yang sekarang menjadi pahlawan devisa negara yang ada di Amin. berikan keselamatan, berikan kesehatan, Amin. majikan yang baik, dan bisa membawa keberkahan ya Allah. Amin. Keluarga di rumah diberikan kesetiaan, Amin. diberikan kesehatan zahir dan batin. Dan bisa Amin. berkumpul bersama kembali dengan keluarga di Indonesia dengan penuh kebahagiaan. Amin. Dunia dan sampai jannahmu ya Allah. Amin. Ya Allah berikanlah keistiqomahan. Amin. Dan juga keberkahan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya mohon Iyyaka maaf, na'budu minta wa iyyaka izin nasta'in. Fatihah satu kali ini untuk mungkin saudara-saudara panjenengan semuanya yang sedang dilanda masalah. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang baik. Amin. Dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini juga ada salah satu atau mungkin ada juga yang lain saudara-saudara jenengan yang ada di rumah sakit, sedang sakit, sedang kritis dan sedang koma. Ini sebenarnya bulik saya pagi ini bisa datang sesi pagi ini, tapi tidak bisa hadir karena harus menemani ada salah satu teman yang di rumah sakit Elizabeth kalau tidak salah dalam kondisi keadaan kritis sekarang, dalam keadaan koma. Fatihah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, Amin. diberikan kesehatan, diberikan kondisi yang terbaik oleh Allah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Rabbal Alamin. Kosmik, terima kasih. Dan semua yang berkumpul di sini selalu membawa, selalu rukun. Amin. Dan saling bantu membantu dan juga saling menjaga. Amin Allahumma. Amin.